Assalamualaikum, selamat malam. Kita bincang-bincang santai lagi. Hari ini saya mau menjawab rumor kematian COVID-19. Oh Karena iya, ini di masyarakat banyak beredar nih, katanya data kematian itu umurnya jauh lebih tinggi. Gimana itu ya? ya. Jadi memang saya mau menjawab rumor ini, gitu ya. Karena video yang sebelumnya saya mengemukakan angka kematian, ternyata banyak yang respon nggak percaya, ya. Oleh karena itu, kita ingin lihat kenapa angka kematian itu menjadi satu indikator yang penting. Ya, saya punya pengalaman dulu waktu saya di Bima jadi dokter kandungan tahun 96-97, saya melihat angka kematian ibu itu tinggi. Ya, Di pelosok. ya. Jadi saya di pelosok di sana, mungkin 1 tahun nggak ada dokter kandungan. Begitu saya lihat datanya, kok angka kematian tinggi. Saya sebar kuesioner. Jadi namanya audit maternal. Audit maternal. Dengan apa? Otopsi verbal. Tujuannya apa? Saya mau melihat data. Betul-betul dari lapangan loh. Ya, lihat data. Jadi semua bidan kebetulan pada waktu datang saya ke sana disambut oleh bidan, ketua IBI, dan setelah saya 1 minggu di sana melihat situasi, saya membuat kuesioner. Siapa yang melihat pada tahun lalu, setahun belakang, ada kematian ibu? Tolong, kematiannya sebabnya apa? Pada umur berapa, anak keberapa, dan lain sebagainya. Ada 10 pertanyaan. Nah, dari situ saya dapat jawaban. Kematian terbanyak adalah akibat perdarahan. Akibat perdarahan. Itu tahun 96. Dalam proses Persalinan, ya. Kemudian siapa lagi? Kebanyakan anak ketiga ke atas. Oleh karena itu, pada waktu itu saya penting ini darah. Waktu itu saya mendirikan unit transfusi darah, PMI. Jadi PMI di Bima itu kalau ada teman-teman nih, Pak Herta itu, Dokter Hendi, Prof Hendi juga tahu itu, dan yang lain-lain silahkan cek. Pada waktu itu kita mendirikan unit transfusi darah. Jadi saya harus ke Jakarta. Pada waktu itu ingat ketua PMI-nya itu Ibu Tutut. Kita cari alat sampai ke gubernur sampai apa. Akhirnya saya dapat transfusi darah dan berdirilah PMI di sana. Dengan pertama hari Senin itu ABRI dimobilisasi, kemudian Dinas PDK, keuangan, pajak dan lain sebagainya. Terus kesehatan. Saya dapat darah 1 bulan waktu itu 200 kantung. Bisa gitu ya. signifikan menurunkan. Itu teman saya, Dokter Amir nih, ada di Palembang sekarang yang bisa menurunkan. Kemudian anak ketiga, ini Pak Hasto juga sahabat saya, Kepala BKKBN. Pada waktu itu saya laparoskopi. Semua anak ketiga atau keempat, kemudian dilakukan sterilisasi. 1 hari, itu dilakukan tiap hari Kamis. Ini saya masih selalu kontak dengan orang-orang dan yang di Bima. Pada waktu itu 1 hari pernah sampai 123 pasien saya operasi laparoskopi untuk tubektomi. Jadi dihentikanlah dengan KB. Supaya dibatasi hanya 1 atau 2. Ya, jadi supaya karena angka kematian penyebabnya itu. Jadi saya intervensi di situ gitu. Jadi angka kematian itu untuk intervensi gitu loh. Dan menurut ini menurun gitu ya. Mungkin nanti kalau teman-teman saya yang di Bima, baik dokter umum maupun itu bisa konfirmasi lah. Dan saya mendapat penghargaan waktu itu dari bupati, dari gubernur, ya, menurunkan angka kematian ibu di sana. Nah, hubungannya sama COVID apa nih? Ini dengan COVID nih. Jadi kita harus berbasis data. Nah, sekarang kan rumornya PDP banyak.
Memang betul. PDP itu banyak. Bulan ribu loh. Rumah sakit saya itu ya apa yang saya tempat kerja di selain di Hasan Sadikin itu banyak demam berdarah dan satu lantai itu dibuat isolasi karena demam berdarah masuk PDP. Dia panas. Ya, coba kita lihat sekarang ya. Kita lihat data ini aja ya. Data di rumah sakit. Ini ada 95 tempat tidur rumah sakit ini. Nah, ini yang harus hati-hati. Lihat. April ini 77. Jadi kita coba diperbesar lagi ya. Terus ini adalah RSAS. Ya, kita lihat. Ya, kita lihat. Nanti kita hubungkan dengan PDP itu dengan demam berdarah. Ya. Ini RSAS. Kalau disebut kematiannya banyak, saya ini di level 3, level 23. Kalau nggak sudah dimobilisasi. Enggak tuh, sekarang tenang juga. Menurun, ya. Kalau lihat data ini, sepertinya angka kematian rendah dong. Angka kematian ini kita lihat ya. Angka kematian ruang non-COVID ini ya. Tolong dibesarkan. 2019-2020. Saya juga khawatir. Dengan adanya COVID ini, saya takut kematian non-COVID ini meningkat. Makanya saya tanya sama sahabat saya yang ada di dinas di sini, gitu ya. Saya diberi data ini, mohon izin, ini untuk RSAS ini adalah manifestasi Jawa Barat. Ya. Kalau lihat populasi Jawa Barat hampir 50 juta, angka segini. Iya. Ini 50 juta. Orang dari Kerawang, kemudian dari Tasik, kemarin untuk sesar, dirujuk ke RSAS karena diduga COVID positif. Ya, jadi PDP. PDP. Pasien dengan pemantauan. Nah, kalau kita lihat, ini Januari. Januari angka kematian non-COVID nih ya, 415. Februari 404. Ini kan baru mulai nih, kita belum ramai ya. Ya kan? Maret 433, April 436. Ini 2019. Ini yang 2020 yang ini yang kita tadi naik satu, hampir sama ya. Angkanya hampir sama. Februari, Maret bahkan turun. Non-COVID bisa termasuk DHF itu ya? Iya, ginjal, hipertensi, jantung itu semua masuk non-COVID. Nah ternyata ini ada ruang rawat COVID nih, dibedakan nih. Karena harus semuanya itu dimasukkan di dalam protokol kesehatan untuk yang meninggal. Walaupun dia belum tentu positif gitu. Nah ini kita lihat datanya. COVID positif, ya ada 15, 8 pada Maret, April 7, jadi 15. Ya, ini yang terkonfirmasi positif. Yang PDP ini ada 24, 9 sampai 12. Ya. Kalau kita lihat dengan angka ini dengan rujukan utama Jawa Barat, ini kan kecil. Ini rumah sakit rujukan utama Jawa Barat ini. Ya. Dan epicentrum untuk Bandung itu Jawa Barat itu kan Bandung dan sekitarnya. Termasuk Karawang lah, nanti dimasuk. Data terbaru. Hah? Data terbaru. Iya, ini bulan April ini. Bulan April. Jadi kalau dibandingkan bulan April ongoing tanggal ini 1724, ini 1378. Bahkan turun. Jadi angka yang berat pasien-pasien yang gagal ginjal, yang menurun adalah kecelakaan. Signifikan menurun. Angka kecelakaan lalu lintas menurun. Orang kan di kerangkeng sekarang di rumah. Jadi menurun angka kecelakaan. Ini yang harus dipelajari oleh semua. Saya boleh adu data lah. Sama siapa saja silahkan adu data ahli. Kan mudah ini. Sebetulnya tinggal semua laporan, apalagi COVID. Rumah sakit itu pasti melapor ke Departemen Kesehatan. Pasti melapor ke Dinas Kesehatan. Walaupun
di sini angka kematian PDP-nya lebih tinggi dari yang COVID positif. Ya, artinya ini pada waktu kematian itu PDP, ya. Setelah nanti meninggal kemudian dikuburkan positif, itu dimasukkan ke konfirmasi positif datanya. Jadi saya kira nggak mungkin lah angka kematian ini mau dimanipulasi, nggak mungkin. Saya kan bicara dari dulu, ini kematian ini sensitif dan bisa diukur. Kita bayangkan dengan Italia dan Spanyol. Coba bayangin Spanyol kemarin itu ada kematian di atas 1.000 satu hari. Nah, tapi kan ini data Jawa Barat, ya. Kalau data Indonesia nasional kan yang menggambarkan seperti ini juga. Ya, saya kira saya nggak punya datanya, oleh karena itu ini kan barometer saja, rumah sakit rujukan utama. Pasti Departemen Kesehatan punya lah. Pasti Persi atau rumah sakit kalau lapor ke sana ya, punya. Oleh karena itu, kita proyeksikan dari angka kematian saja, gitu kan. Ya, kalau mau melihat daripada kita melihat logaritma ya, deret ukur COVID-nya ya. Saya percaya banyak. Ini di Indonesia telat PCR-nya, betul, itu telat dari awal. Saya kalau lihat di Facebook itu saya pernah nulis di awal-awal belum rame nih di Facebook bahwa kesalahan utama adalah sentralisasi dari laboratorium PCR. Itu saya bilang itu. Tapi sekarang kan sudah diperbaiki. Sudah diperbaiki. Saya kepada para petinggi juga saya kirim itu tulisan saya ya. Kepada ketua BNPB juga saya kirim bahwa kelemahannya itu adalah sentralisasi laboratorium ke Jakarta. Berapa lama dari sini? Nah, oleh karena itu yang penting dari Jawa Barat bisa masuk ke mana ini ya. Nah, kita bahas lagi ya kita. Nah, ini PDP 24. Nah, kenapa saya concern pada PDP? Karena hati-hati. Kalau lihat yang jubir pemerintah itu tentu ada di TV itu, kata akhirnya selalu hati-hati dengan demam berdarah. Memang betul, ini yang hati-hati. Ini yang menyebabkan PDP tinggi. Saya tiap tahun itu mengamati demam berdarah, karena saya keluarga besar. Hati-hati loh. Ada keponakan saya hampir meninggal demam berdarah, oleh karena itu selalu hati-hati. Saya lihat angkanya. Nah ini. Nah ya, kita lihat ya. Ini ada rumah sakit dengan 95 tempat tidur. Ya, 95 loh. Ya. Nah, lihat bulan April. Bulan ini. Bulan ini adalah bulan yang tertinggi. Ini tahun 2019. Pola ini hampir sama. Pola ini tiap tahun hampir sama. Oleh karena itu bulan ini dan bulan depan, ini kan musimnya agak terlambat nih. Hujannya mulai sekarang banyak nih. Dari kemarin kan agak aneh nih hujan. Sampai sekarang tiap sore di kita hujan. Demam berdarah harus diperhitungkan. Jadi Karena sekarang angka PDP itu berarti overlap dengan angka demam berdarah. ya, jadi hati-hati dengan demam berdarah. Bayangkan satu rumah sakit, satu lantai dibikin isolasi. Hasilnya semuanya demam berdarah kebanyakan. Dan diperlakukan sebagai PDP. Sebagai PDP dengan APD dan lain semua lengkap, gitu ya. APD lengkap, PDP. Ya, saya tantang lagi. Kalau ada yang mendebat ini, mari kita adu data. Apalagi kalau institusi resmi kita ya, misalnya, kan ada datanya, saya kira. Ya, ini 77. Bayangin, hampir 80% karena PDP akibat demam berdarah. Kalau ini terjadi tahun lalu gitu ya, tahun lalu. Ya. Nah, di sini udah mulai turun sebetulnya di akhir-akhir. Ini selalu pola di Indonesia ini demam berdarah di bulan-bulan ini.
Oleh karena itu, Anda nih, Riz, punya anak kan 3, ya. Di rumah daripada daripada nggak ada kerjaan nonton film karena dirumahkan kan, apa, w apa, w WFH ya. Nah, jentik nyamuk dicari. Kita kemarin tiap hari cari jentik nyamuk. Di mana tempat penampungan air? Ada bekas botol, kita cari, bersihkan semua. Jadi itu hati-hati kita, ini pemberatnya adalah demam berdarah. Apabila 2 COVID dengan demam berdarah, cilakalah. Jadi PDP, ini ada contoh nih. PDP teman saya, ya sahabat saya ini, udah dirawat dengan kanker di Singapura. Sebelum ramai COVID ini udah pulang. Dirawat terus di satu rumah sakit. Pas rame-ramenya COVID ini meninggal. Kebetulan dokter. Ada di list ID meninggal karena COVID. Istrinya telepon saya. Dia nangis-nangis. Suami saya bukan COVID. Saya udah nengok gitu ya. Kemudian saya konfirmasi ke ID, pengurus pusat. Ya besoknya nggak ada tuh namanya. Bukan berarti yang kemarin dokter banyak. Justru di Indonesia tuh dokter banyak tertular. Harus aman. Dan yang tertular itu kebanyakan bukan yang menangani COVID loh. Di level-level 2-3 gitu. Karena ada istilahnya OTG atau itu nggak jujur katanya ya. Saya percaya. Oleh karena itu saya lebih baik, karena saya udah 60 tahun, lebih baik saya tidak praktek gitu kan. Dari OTG. Nah, ini kan telemedicine gitu kan sekarang. Iya. Cuma kalau lihat, jadi hati-hati. Hati-hati dengan demam berdarah pada bulan-bulan ini. Ini data tahun lalu nih tinggi. Dan ini setiap tahun begini. Hampir sama datanya gitu loh. Hati-hati demam berdarah. Nah, ini oleh karena itu definisi operasional kematian COVID itu harus dijelaskan. Kalau yang tidak salah saya dilihat di buku pedomannya, definisi operasional kematian karena COVID itu apabila ada kematian yang terkonfirmasi positif dengan PCR. Karena rapid test tidak bisa dipakai pegangan. Tergantung definisi operasionalnya apa. Iya kan? Nah, kita lihat lagi. Nah, jadi sekarang ini tolong ini Maris. Para ilmuwan ini kita semua itu berlomba-lomba ya. Ada penelitian COVID di dunia. Ini harus kaidah ilmu. Ada penelitian yang melibatkan 100 sampel, baru 10 dia sudah publish analisisnya. Kenapa? Karena dia ingin yang pertama tercatat di dalam jurnal. Siapa yang tercatat pertama di dalam jurnal, dialah yang pertama. Declare. Ya. Salah atau ditolak atau tidak, itu lain soal. Declare udah ini. Cuma nanti kita lihat kaidah ilmu nih ya. Kita belajar kaidah ilmu. Kalau ada kaidah ilmu COVID, ini kan kalau kita mau teliti, mau publish, ini kita harus selalu review dan overview. Apa itu COVID? COVID itu coronavirus. Coronavirus itu udah lama ada. Dia virus yang zoonosis. Ditularkan melalui binatang ke manusia, gitu ya. Dulu kan SARS, terus MERS. Itu semua coronavirus. Timbullah tiba-tiba. Permulaannya kan di Wuhan itu. Ada 3 kasus pneumonia, ya, ada 3 kasus pneumonia, dia meninggal. Kemudian dicek tuh dengan CT scan paru-paru. Kok gambaran ronsennya itu bukan gambaran pneumonia oleh bakteri biasa. Jadi aneh ini.
Oleh karena itu semua pada Desember itu, semua bertanya, ini ada apa? Kemudian barulah dia virus baru. Ya, kan sekarang Prancis mengatakan bukan dari laboratorium kan, ramai itu. Amerika sedang menyelidiki sekarang apakah dari laboratorium atau bukan. Ada lagi ilmuwan yang Skotlandia atau apa, ternyata sebelum tahun ini sudah ada coronavirus yang ini. Nah ini coronavirus yang ini nih dari overview dan review bahwa dia itu adalah genomnya itu 85% sama dengan SARS dan MERS. Dia melakukan replikasi, dia kan RNA virus tuh. RNA virus, kemudian dia pecah. Di sitoplasma dia bisa berubah. Jadi bisa replikasi, luar biasa replikasinya. Oleh karena itu ada 4 protein di situ. 4 protein, nukleotida, ya, kemudian glikoproteinnya, sama kapsidnya, gitu ya. Ada satu lagi. Nah, kalau dia berubah, namanya mutasi, berubah itu proteinnya, sehingga sulit ini. Menurut saya vaksin ini akan sulit. Karena berubah terus proteinnya. Kalau kita menciptakan vaksin dengan yang protein sama dengan yang sekarang, belum tentu. Virusnya udah berubah gitu ya. Jadi ini hati-hati. Oleh karena itu yang paling penting adalah mencegah penyebaran. Siapa yang sukses pencegah penyebaran? Vietnam. Vietnam, coba lihat data Vietnam. Tadi duta besarnya juga sudah bilang, di sana negara bekas komunis, disiplin. Nah, kelemahan dalam pandemi ini adalah negara demokrasi. Ini kelemahan. Coba kalau kita lihat negara demokrasi, kena semua tuh. Eropa. Susah diatur ya? Susah diatur. Merasa benang sendiri. Hak asasi. Kalau negara komunis, saya bukan pro komunis ya. Mungkin pada keadaan begini, yang komunis itu lebih nurut gitu kan. Sistem itu, China kan komunis kan? Iya kan? Komunis kan? Iya. Bisa represif lebih ini. Di kita represif, wah udah demo dari mana-mana gitu ya. Jadi dari hasil tadi review, overview itu ada timbul premis. Ya, dari premis itu timbul hipotesis. Nah ini yang dipublish, hipotesis bisa benar bisa tidak gitu ya. Nah sekarang bukti penelitian. Bukti penelitian bisa benar bisa tidak. Sekarang jurnal kan banyak, tiap hari tuh timbul jurnal baru. Ini dipublish. Nih saya declare penyebabnya ini. Oh gejalanya ini. Kemarin saya mengatakan ini anosmia adalah gejala positif. Ini sebenarnya termasuk kematian. Kematian ini akan terbukti nanti setelah ini. Termasuk kematian non-COVID. Apakah karena semua konsentrasi ke COVID, kematian non-COVID lebih tinggi? Benar atau tidak? Itu kan hipotesis. Nanti setelah wabah ini pasti ada jawabannya, ya. Karena sekarang buktinya kan China aja, Tiongkok kan merevisi tuh angkanya, angka kematiannya termasuk angka naik 50%. Betul kan? Iya. Jadi dalam keadaan wabah ini apa definisi operasionalnya? Nah, oleh karena itu otoritas ini harus percaya. Kita harus percaya sama otoritas. Tapi otoritasnya juga harus bisa dipercaya gitu. Jadi dua masyarakat ini. Otoritasnya harus bisa dipercaya, ya, sama masyarakat nih. Tapi otoritasnya juga harus bisa dipercaya gitu. Percaya diri gitu. Iya kan? Kalau kita nggak... Kekuatan data itu. Jadi kenapa nggak presiden kan? ODP, PDP buka aja. Saya pikir kalau dibuka, kan sudah dibuka sekarang. Cuman saya sayang gitu ya, para ahli itu analisisnya tidak sampai mendalam. Kan ini jaringan rumah sakit pemerintah kuat kan?
di bawah satu kedirjenan kan. Coba dibuka aja datanya. Nah tadi saya, maaf ya, saya mengambil satu data rumah sakit. Yang saya kira Jawa Barat ini hampir 50 juta penduduknya. Enggak tuh, kematiannya cuma berapa tadi? 15 kan? 50 juta loh. Ya, kalau dirujuk. Dan semua orang kematian karena COVID itu sekarang mempunyai tren dari rumah sakit kabupaten itu segera dirujuk ke Hasan Sadikin. Kabupaten di Jawa Barat kan banyak. Kirim. Tapi kalau lihat dari data ini artinya cukup menggembirakan dong. Ya, ini adalah, saya pernah bahas kan, ini adalah satu premis atau hipotesis yang perlu dibuktikan. Kenapa di kita angka kematiannya tidak setinggi di Spanyol, tidak setinggi di Italia, tidak setinggi di Amerika jumlahnya? Karena ada antibodi mungkin ya, mix antibodi. Tadi saya rapid test yang ketiga. Tadi saya rapid test, saya tadi nggak dimasukkan di sini. 10 hari lalu negatif, tadi 2 kali saya rapid test. Dengan 2 agent yang berbeda. Yang satu IgG IgM dalam satu, yang satu khusus IgG aja, yang satu IgM saja. Semuanya negatif. Istri saya yang dokter juga gitu. Anak saya juga seperti itu. Ya, negatif semua. Saya udah nggak praktek, tapi anak saya yang praktek tuh APD-nya lengkap, gitu ya. Jadi hati-hati nih buat para dokter, kalau kita mau terjun, apalagi usia tua, APD harus lengkap. YouTube tadi saya operasi tadi, di YouTube tadi cuma 1,5 menit itu, tapi saya harus APD lengkap saya. Pakai APD lengkap karena kita nggak mau N95 amplop lagi, udah ini pakai masker, pakai N95, lapis lagi ini, dan semua itu sekali buang. Jadi pemborosan. Oleh karena itu, nah ini buat authority nih ya. Yang penting, dan Anda sudah lakukan itu, saya juga dapat 1.000 lah RSAS PCR ini pemeriksaan. Betul disebar. Sekarang saya lihat udah 19 lab kalau mungkin bisa. Karena nunggu lab itu lama. Coba bayangin, orang PDP nih, sakitnya sakit ginjal, gagal ginjal, nggak mau ke rumah sakit. Rumah sakit ada yang nolak gitu kan. Karena takut apa? Takut COVID. Kirimlah ke Hasan Sadikin. Hasan Sadikin nggak bisa nolak gitu ya. Periksa, ya itu. Jadi rapid test, minimal rapid test. Sekarang karena sudah datang nih, saya dengar dari Korea datang tuh rapid test ya, tadi malam ya. Terus tadi semua banyak yang di rapid test. Rapid test itu bukan diagnostik yang bisa kita pegang. Itu adalah kalau menurut saya tes untuk melihat surveillance. Jadi kalau rapid test positif, dia ODP ya? Iya, ODP. Lihat lagi, belum tentu PCR-nya positif gitu ya, belum tentu. Oleh karena itu, nah kembali lagi pada penelitian ini, dilakukan uji yang sama. Kalau dia teorinya itu dilakukan dengan penelitian yang sama, nanti darahnya itu hasilnya sama, berarti teori dia benar. Tapi bisa juga teori itu diperkuat, bisa juga ditolak gitu. Kalau teorinya ditolak, timbul teori baru. Itu kaidah ilmu. Jadi di dalam ilmu itu, ya seorang ilmuwan itu salah boleh, jujur itu harus gitu. Jadi ini kembali lagi data. Nah pasti data nggak dibuka aja, saya yakin lah. Saya lihat pola-pola dari kematian ini, nggak usah takut, dibuka aja datanya semua. Sehingga nggak ada yang berfantasi, oh ini udah 1 juta, udah 1. Malah
di rumor ya. Dari rumor gitu kan, daripada rumor ya kita buktikan aja. Data tadi sebelum kita sangat optimis ya. Itu Insya Allah ya. Mudah-mudahan pemerintah terus memperketat. Kuncinya tadi nanti mudik kuncinya di Indonesia ya. Sama dengan di China, di ini juga apa namanya, di China juga kuncinya itu pada Imlek waktu itu kan. Nah sekarang pengobatannya apa? Semua pengobatan empiris. Jadi pengobatan COVID itu belum ada. Dikasih sekarang protokolnya antivirus. Antivirus untuk Ebola. Oh ini ada efeknya, oke. Nggak ada, itu terapi empiris. Benar atau tidak? Kasih hidroksikloroquine 5 hari. Ada efeknya. Apakah itu efektif? Belum tentu, nanti kita lihat datanya. Karena semua itu tercatat dilihat dari efeknya. Kemarin kita bicarakan terapi plasma konvalesen. Terapi yang sembuh dengan COVID. Katanya efektif. Buktinya sekarang yang udah sembuh ternyata bisa reinfeksi gitu ya. Masih misteri ini. Masih misteri yang perlu diteliti oleh. Jadi obat-obatannya empiris. Kalau panas kasih obat panas. Kasih vitamin pastilah untuk supporting. Kalau dia demam dikasih juga antibiotik. Karena di kita banyak infeksi sekunder oleh bakteri. Dan kita ini kan TBC-nya tinggi. Jadi sebenarnya tadi kuncinya daripada kita mengobati yang obatnya belum tentu ada, lebih baik mencegah. Iya, justru mencegah ini, dan mencegah ini nggak bisa pemerintah, nggak bisa. Pemerintah saja. Seluruh masyarakat harus kompak ini. Contoh Vietnam. Contoh Cekoslowakia. Ya. Polandia lihat, coba. Saya buktikan. Ya, disiplin kuncinya. Singapura, angka kematiannya paling rendah. Termasuk. Ya. Jadi disiplin. Obatnya semuanya suportif. Jadi untuk mencegah dengan gejala yang ada gitu ya. Jadi intinya ini data. Kalau datanya sampah, keluar sampah. Garbage in, garbage out. Nggak bisa. Nggak bisa pola matematik kita samakan dengan China. Pola matematik samakan dengan Amerika, nggak bisa. Ya. Ya waktu saya kan bahas kematian, ada yang WA sama saya juga, wah Anda terlalu optimis. Nah saya bilang, ayo kalau mau kita diskusi. Dan diskusi itu kita datang aja ke rumah sakit, lihat data kematian. Nah harusnya saya imbau nih, rumah sakit kan selalu lapor. Setahu saya tuh lapor ke instansi di atasnya, bisa dibuka itu data. Dari data situ dipelajari, kasihlah para ilmuwan itu untuk sortir data, ini apa nih? Pencegahannya apa? Strateginya apa? Dari situ lebih terarah. Saya kira kalau gugus tugasnya udah tahu kok. Saya yakin udah tahu. Nggak mungkin lah kalau nggak tahu. Mereka kan ahli-ahli lebih. Saya bukan ahlinya, gitu, tapi saya pernah belajar angka kematian ibu gitu loh. Saya harus menanggulangi angka kematian ibu di daerah saya tempatkan. Saya kan harus punya strategi. Nah, mungkin kalau angka kematiannya oke lah, tidak terlalu tinggi tadi, mungkin yang betul-betul harus diantisipasi kejadian infeksinya itu ya. Lihat di Detikcom, ada mahasiswa, 40 mahasiswa pulang dari Indonesia positif. Ya kan? Ada mahasiswa Timor Leste lewat NTT, semuanya positif ketika sampai di Timor Leste. Dicarilah supirnya, dicarilah makan di mana dia. Iya kan? Berita tadi kan? Ya memang kontak tracing ini yang paling penting di dalam menangani penyakit secara epidemiologis.
Vietnam. Kenapa dia sukses? Begitu ada satu di satu daerah, langsung lokalisasi, isolasi itu, support. Jangan ke tempat lain. Nah, gimana dong evaluasi PSBB sejauh ini? Oleh karena itu, PSBB memang harus dievaluasi. Ini Pak Haris ya, kalau kita lihat semua yang melakukan lockdown di Eropa, Inggris, Prancis, semua itu diperpanjang. Apalagi PSBB nih. PSBB kan saya lihat tuh kemarin di video, iya, Cipulir mallnya ditutup, tiba-tiba di pinggir jalan pasar, jadi pasar kaget gitu kan. Nah ini harus dievaluasi. Dan orang di kita, orang demokrasi atau orang di kita ngerti atau tidak, terus jangan bosan-bosan kita memberikan pengertian pada masyarakat. Karena intinya di situ gitu ya. Kalau dia ngerti mah udah pasti ketar-ketir lah. Sekarang kan mau puasa, tiap perempatan kan ada yang minta-minta sekarang. Saya khawatir nggak pakai masker, nggak pakai apa gitu ya. Aduh, saya bilang tuh ini hati ini ya, hati ya. Nah, sekarang kan semua pemerintah triliunan ini dana. Ini ekonomi terganggu. Program Pak Presiden yang ekonomi yang 5 visi itu asli hancur lebur ini kalau ini nggak selesai. Oleh karena itu harus selesai dalam waktu sesingkat-singkatnya kalau mau recovery ekonomi. Kan ada istilahnya, saya tidak bisa menghidupkan nyawa orang itu, tapi saya masih bisa menghidupkan ekonomi. Itu ada presiden mana ya? Di Afrika ya, oh nggak salah. Ya itulah ini. Nah kita lihat Pak Haris, hari ini kasus positif kita adalah segini. Ya. 6.760. Yang sembuhnya 700, yang meninggalnya 590. Meninggal terkonfirmasi positif PCR ya, artinya bukan PDP yang ini. Di seluruh dunia ini mau tembus 2,5 juta ya. 165.000 kematian ya, yang sembuh 600 sekian. Kalau kita lihat ini, saya pernah bilang dulu masih angka yang meninggal masih lebih tinggi. Sekarang angka sembuh udah mulai lebih ini. Dan saya lihat rumah sakit, saya tanya kepada ketua komite mutu, ini udah mulai menurun gitu. Bahkan tapi tidak boleh ini. Oleh karena itu, ini kalau melihat data ini intinya nanti di Lebaran, ya. Tadi ada video viral, saya nggak, karena saya sambil lewat, itu di satu daerah di Jawa, anaknya datang diusir sama bapaknya. Coba lihat nanti di video ya, dia diusir sama bapaknya itu di pintu nggak boleh masuk. Jadi nggak usah mudik ya? Nggak bisa mudik. Itu viral tuh video, bakal viral tuh nanti malam atau besok gitu. Tadi saya lihat persis, anaknya datang bawa koper, sama ada perempuan satu, bapaknya tutup pintu, kamu pergi. Akhirnya aparat desa datang dan diisolasi katanya. Ya ini hal-hal yang seperti ini akan terjadi di masyarakat, akan terjadi di desa. Ketahanan desa, ketahanan rumah keluarga itu diuji di sini. Ya dia takut juga kan bapaknya kan. Jadi saya sih hanya sedih aja ya dengan seperti ini. Jadi harus ada hal yang betul-betul bisa kita pegang gitu. Saya sih masih pegang dengan data-data pemerintah ini, kita pegang ya. Masalah dia tesnya terlambat, iya itu. Kesalahan yang paling terbesar dari penanganan ini adalah terlambatnya tes. Pada waktu rame-rame, tes itu susah. Semua negara kan perlu. Orang nggak nyangka semua negara. APD rebutan kan. Ada yang APD katanya harusnya ke Swedia dibajak di tengah jalan. Oleh yang di sana yang lebih kuat, bayar lebih gede. Sama. Di kita bikin APD.
Tapi kita jadi tukang jahitnya aja. Yang punya bahan orang lain. Dia yang pesen. Dia udah import gitu kan. Nah ini, apa namanya, kita ini jadi tukangnya aja. Bahannya dari dia, jahit di kita, kirim lagi ke dia gitu kan. Sampai dia, nah ini mungkin PR nih. Saya lihat Pak Menteri BUMN ya, udah on the track, kita harus dukung gitu. Ya. Jadi kalau politik, nah ini karena saya concern pada kematian, kita lihat kematian terbesar di dunia nih ya. Ini saya ambil kemarin 18 April, 2 hari yang lalu, ini corona di sini. Masih di dunia kan sekarang udah 2,4, kemarin 250. Jadi 2 hari udah naik hampir 200 ribuan ya di dunia. Nah, angka kematian. Nah, kita lihat kematian terbanyak tuh penyakit jantung. Apakah penyakit jantung itu bisa dihentikan? Oh, jangan-jangan karena stres begini banyak yang jantungan ya. Masuk ke megap-megap, masuk ke rumah sakit dianggap PDP. Meninggal tunggu hasil swab. Gitu ya. Angka kematian tertinggi jantung, kedua stroke. Stroke nih ya. Ini ada cerita guru saya di Sumatera itu kena stroke hemorrhagic katanya ya. Ini data bisa dipercaya karena itu guru kita gitu ya. Udah di ICU. Laris. Udah di ICU, dirawat beberapa lama, terus kemudian meninggal. Jadi stroke hemorrhagic itu termasuk stroke yang kemungkinan meninggalnya tinggi. Jadi dirawat di ICU, terus terakhir sudah pasti tuh stroke hemorrhagic katanya, ya. Kemudian terakhir terkonfirmasi COVID jadi positif gitu. Ya udah stroke, mungkin ada yang nengok siapa OTG itu apa OTG ya? Malah jadi positif katanya swabnya. Tapi meninggalnya tetap masuk ke COVID itu karena hasil swabnya, definisi operasionalnya apabila meninggal positif itu termasuk orang yang mempunyai komorbid. Oleh karena itu saya yakin Departemen Kesehatan juga punya yang dirawat dengan komorbid gitu ya. Kalau dia kena, ini kan kemarin isu besar tuh di mana Sarjito ya? Sorry. Di Karyadi ya, Semarang. Ada 40 berapa, Paris? 47 atau berapa ya, dokter positif gitu kan. Di tracing kan. Itu akibat pemberitaan yang tidak benar. Semua saya kira udah tahu ya. Nah bayangin kalau yang satu periksa juga gitu kan ya. Bisa tertular tuh yang punya komorbid gitu kan di rumah sakit. Oleh karena itu, betul dokter yang pegang pasien itu yang utama harus dites gitu ya. Dia takut tertular, kalau positif OTG itu menularkan juga gitu kan. Ya. Jadi oke lah, diskusi keilmuan boleh. Saya diskusi keilmuan gitu kan. Penyebabnya apa gitu kan. Ya kalau kita lihat, hati-hati. Nah ini di kita juga harus diperhatikan karena non-communicable disease. Non-communicable itu adalah penyakit-penyakit yang bukan karena infeksi, nutrisi atau kematian ibu. Itu meningkat. Di Indonesia juga non-communicable tuh. Dulu kan kematian kebanyakan karena infeksi. Sekarang kebalik. Penyakit jantung dan stroke itulah yang tertinggi. Jadi ini yang communicable itu misalnya infeksi saluran pernapasan bawah. Ya. Ini tinggi angka kematiannya. Padahal ini data belum ada COVID. Jadi angka ISPA itu infeksi saluran napas atas itu, kalau lihat di rumah sakit angkanya itu paling tinggi sebelum ada COVID juga. Jadi kebayang PDP itu akan banyak gitu. Coba lihat data lah. Kalau nggak percaya sok ke rumah sakit.
Kita lihat dari laporan-laporan, kita lihat WHO, kita lihat data rumah sakit, ya. Ini penyakit paru-paru kronis. Ini tinggi. Infeksi saluran napas atas tinggi. Jadi infeksi saluran napas Bahkan ini sebelum ada COVID. atas bawah itu paling tinggi sebelum ada COVID. Makanya timbul COVID, semua di-COVID-kan kan? Dianggap COVID semua. Padahal oleh karena itu definisi operasionalnya harus betul yang terkonfirmasi positif. Tapi yang periksa juga datanya harus dibuka gitu loh. Jadi harus semua tuh intinya sih ilmu mah data ya gitu ya. Kalau datanya benar ya kita juga tindakannya betul gitu ya. Nah, yang pasti menurun adalah kecelakaan lalu lintas mulai ini ya. Jadi kita lihat. Nah, ini saya coba lihat tapi nggak bisa cari di Indonesia ya penyebab kematian di Indonesia. Ini dari gabungan data-data nih di akses. Oh bukan ini dari Worldmeter ya. Ini angka stroke, angka jantung ini diunduh pada tanggal 18 April 2 hari yang lalu ya. Ini COVID 154 masih ya. Ini diabetes 1,6 juta, stroke 11 juta. Ini yang menurut statistik dari ini alkohol. Ya, ini HIV. Justru yang harus hati-hati dengan COVID itu orang yang HIV positif. Ya, misalnya orang dengan HIV positif, kekebalannya turun. Kalau kena COVID, jeblak langsung. Ya, sehingga ada hipotesis nih orang hati-hati dengan orang yang HIV positif. Mungkin di luar negeri lebih banyak HIV positif, kita nggak tahu. Nanti kita tunggu. Ini kan sebetulnya jejak digital kan, bisa di tracing. Di Eropa, di Amerika, HIV positif itu kali ya? Mungkin banyak, ya. Karena dia immunocompromised kan. Jadi daya tahan tubuhnya rendah. Dia meminum obat. Begitu ada serangan infeksi si COVID, jeblak gitu kan angka kematian. Nah ini kita nggak tahu, nanti biasanya para ahli kan selalu ini akan diteliti, nanti ada angka-angkanya. Seru lah nanti penelitian ini. Tapi siapa yang prediksinya tepat, itulah nanti yang menjadi mencatat sejarah gitu ya. Nah ini saya kira yang ODP, PDP dan OTG ini harus diketahui. Sekarang sih kalau ODP itu langsung rapid test ya, negatif, positif. Kalau negatif diulang 10 hari. Kalau negatif lagi dianggap negatif kan, ya. Kalau dia positif, isolasi di rumah, diawasi dan swab. Nanti hasil konfirmasi dari swab itu. Nah sekarang yang PDP itu orang dengan gejala demam menetap, infeksi saluran napas, ya, peningkatan frekuensi napas dan batuk, penurunan kesadaran, stroke penurunan kesadaran, napasnya bisa ngap-ngapan. Ini masuk rumah sakit kan, sekarang ada rapid test. Ini dari BNPB loh ini negatif atau positif. Kalau negatif pengobatan sesuai, berarti penyakit bukan COVID kan. Kalau ini positif, ringan isolasi rumah, sedang isolasi di rumah sakit, berat isolasi di rumah sakit rujukan. Jadi Hasan Sadikin ini adalah rumah sakit rujukan. Jadi kalau positif pasti dikirim ke situ lah. Tadi angkanya kan kita udah lihat. Hasan Sadikin, Pak Gubernur Ridwan Kamil tuh udah berskenario tuh. Sebulan atau 2 bulan yang lalu deh skenario. Kalau dia lebih dari 300 itu yang di situ, Hasan Sadikin akan dijadikan rumah sakit khusus COVID. Semua penyakit lain pindah gitu. Kalau di atas 300 gitu ya. Menurut teman-teman, karena saya sudah tidak ikut lagi di dalam komite gitu ya. Nah, jadi memang pemerintah sudah punya skenario.
Saya lihat Anda ini harus kasihan lah sama Pak Gubernur kita Ridwan Kamil. Itu tiap malam itu saya lihat sibuk ya. Kebetulan adik saya juga selalu dampingi juga beliau gitu ya dari sosial. Nah itu saya lihat mau libur mau apa dia di lapangan terus. Jadi marilah kita bekerja sama, bantulah pemerintah yang sudah bekerja luar biasa. Tuh gubernur yang mana? Jawa Tengah juga ya, hebat. Gubernur Jakarta, Gubernur Anies juga saya kira semua gubernur yang saya lihat itu. Jawa Timur sekarang baru mau mengajukan PSBB ya, Sidoarjo, Surabaya dan sekitarnya. Mereka udah bekerja, semua program departemen itu di-switch untuk COVID. Triliunan. Kita nggak tahu ekonomi mau ke arah mana nanti, gitu ya. Dan yang paling terdampak adalah ya pekerja-pekerja ini. Jadi lihat yang Pak Ridwan Kamil yang tadinya miskinnya misalnya 15%, yang hampir miskin itu 40%, yang hampir miskin itu jatuh jadi miskin jadi 40% gitu. Nah kalau Anda di lockdown 2 bulan, 3 bulan, 4 bulan masih aman, tabungannya masih banyak kan. Kita juga masih mampu gitu. Tapi orang pekerja, orang yang dagang jualan bakso, orang yang jualan es, supir-supir yang hari ini dapat dia pakai makan, itu yang terdampak. Kita ini kemarin kan teman saya darah, bayangin ini darah ya, darah kurang, PMI di TV, alhamdulillah laris. 3 hari nih kita target kita mengadakan selebaran dengan panitianya adalah alumni Objin. Saya buat gerakan 1000 kantong darah sampai dekat Lebaran. 3 hari selesai. Masyarakat ini kalau diajak mau dia. Diberi penerangan, diajak kampanye. Saya cuma kampanye itu aja. 1000 kantong darah alumni Unpad RSAS sama PMI kerjasama. Hari pertama 320-an dapat, hari kedua segitu, hari ketiga hampir 3 hari selesai. Jadi ya intinya kita terbuka ini. Jadi jangan khawatir pemerintah. Masyarakat Indonesia ini baik-baik, gotong royong gitu ya. Asal diberi apa sih masalahnya gitu kan. Luar biasa ini sekarang, bantu. Jadi sekarang kuncinya leadership pemerintah ini sangat menentukan. Iya. Coba bacalah di Facebook, saya pernah ngomong itu bahwa ini ujian untuk pemimpin. Ujian untuk pemimpin. Ya. Bisa nggak melewati ini gitu ya. Nah, ya kita harus gotong royong. Saya lihat semua teman-teman, keluarga istri saya, patungan. Ada bahkan coba menggugah itu anak balita tabungannya dibuka. Kenapa diekspos? Sebetulnya untuk melihat solidaritas. Semua tuh guyup. Kepedulian sosial tinggi di kita ini, tidak individualis. Coba sekarang di desa-desa udah melockdown sendiri gitu, seperti tadi sudah. Nah ini komunikasi informasinya harus sampai pada masyarakat. Saya kira itu Pak Haris. Kalau nah ini kan kita lihat ya yang penyebab kematian selain COVID di Indonesia masih tinggi. Ini datanya ada dari sini ya, saya ambil satu dari kardiovaskuler. Ini hipertensi masih tinggi, stroke masih tinggi ya, jantung juga masih tinggi. Jadi COVID ini di sini ya. Kalau kita proyeksikan datanya, silahkan lihat di sini datanya karena kita tidak bisa. Jadi resiko terakhir adalah Indonesia ini kembali dari dulu saya bicara
tiga kali di YouTube juga. Intinya adalah bagaimana resiko penularan. Dan ada bom waktu, yaitu mudik, ya. Mudik. Batuk nih. Kurang minum ini. Bukan COVID. Bukan COVID, kita minum. Dan kalau udah batuk gini ya, di ini sebaiknya kita buang. Ganti masker. Jadi kalau kita udah batuk, saya yakin tadi udah 3 kali dites negatif ya. Jadi tapi etika batuk begitu. Ketika batuk ditutup masker, tadi kan saya tutup masker, ini nggak bisa dipakai lagi. Walaupun saya negatif gitu ya, itu etika ya, etika batuk. Ini kita nanti buang. Jadi kuncinya adalah mudik. Ini bayangkan ada orang mudik itu total pemudik 14 juta tahun lalu ya. Karena saya harus membandingkan data. Patokan kita kan data. Data tahun lalu 14 juta. Saya sekarang yakin lah. Bagaimana kita mengedukasi termasuk para asisten rumah tangga di rumah, diedukasi pelan-pelan. Tadinya dia bilang enggak. Tapi dia dengar lagi karena sekarang tuh gampang sekali. Medsos dan media komunikasi semua asisten rumah tangga pegang HP kok. Dia bisa tiap hari kontak, tiap saat kontak ke kampungnya kan. Oh gimana di sana? Oh Pak, katanya di kampung sudah mulai nggak boleh datang mudik. Kalau datang nanti diisolasi. Oh alhamdulillah sebenarnya kamu jadi nggak usah mudik gitu. Jadi gotong royong lah. Nah kata kuncinya adalah ini adalah authority yang mengendalikan penyakit ini harus buka aja apa adanya. Ya. Ajak para ahli untuk ini saya yakin sudah ya. Tapi keahlian mereka itu kan saya sudah spesifik ya, bukan seperti kita. Ini komentator jadi-jadian ini. Kita karena diam di rumah aja baca-baca terus ya apa sih COVID ini gitu ya. Tadi review overview sehingga kita bisa ngambil kesimpulan sandingkan dengan data. Jadi kuncinya adalah hindari penularan. Hindari menularkan. Jadi hindari penularan, hindari menularkan. Ini semua masyarakat harus sadar. Kuncinya apa? Disiplin. Saya kira kalau kita disiplin, insya Allah Indonesia akan melewati badai ini dan tidak akan meledak seperti di Amerika atau di Italia. Sesederhana itu penyelesaiannya. Ya, wabah itu disiplin. Kalau Pak Haris baca itu ya, ada sejarah dunia itu bagus sekali buku saya, Peradaban Dunia. Itu tolong Peradaban Dunia itu tolong dibaca itu. Bukunya hitam segini. Di sana sudah mulai dari 3000 tahun sebelum Masehi kan ada peradaban Mesopotamia ya, Babilonia. Ada peradaban India, ada peradaban China, ada Mesir kuno dari Sungai Nil itu. Itu semua ada wabah. Pernah ada wabah. Kalau lihat YouTube-nya si itu Pak Ustadz Abdul Somad gitu ya. Kemarin bilang kan di Mesir itu tinggal dari sekian juta tinggal sekian yang hidup gitu kan. Itu wabah. Ada satu generasi hilang karena wabah. Bisa wabah, bisa kecelakaan alam. Susahnya kan selama hidup saya ini baru merasakan wabah kayak gini. Kalau gunung meletus atau tsunami kan kita pernah melihat dan merasakan. Kalau ini kan baru. Jadi satu hal yang baru. Oleh karena itu betul ketahanan ini yang terakhir nih. Saya pesan ini untuk karena kita kan di bidang kedokteran.
terlalu terlena kita dengan import. Semua bahan baku obat import, padahal di kita mampu. Semua alat import, gitu ya. Dan ketika import, itu kena pajak segala macam itu, jadi lebih mahal. Oleh karena itu, ke depan ini satu pembelajaran, ada wabah, pembelajaran untuk semua insan kesehatan ini, stakeholder kesehatan, termasuk pemasok dan lain sebagainya. Hentikanlah ketergantungan pada dunia luar. Kita harus mandiri, membangun industri sendiri, dan saya kira mampu. Peduli amat itu dengan para mafia-mafia itu katanya ya. Supaya apa? Supaya kita menjadi negara kelima termaju di dunia tahun 2045 ya. Dengan bonus demografi ini kita harapkan ini satu pelajaran yang berharga era sekarang, sehingga industri dalam negeri itu betul-betul dibangun dengan baik, agar kita jangan lupa salam kesehatan reproduksi. Karena generasi yang akan datang tergantung dari kesehatan reproduksi sekarang ini. Terima kasih, saya kira udah panjang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, ini sudah malam. Menarik, nggak terasa ya waktu berlalu. Iya, nggak tahu menarik atau enggaknya ya. Tapi yang paling penting kita berbuatlah sesuatu. Berbuat sesuatu untuk masyarakat dalam keadaan ini. Kan kita juga pasien sekarang telemedicine, kita nggak bisa praktek. Karena saya memang nggak boleh praktek. Oleh rumah sakit dilarang. Rumah sakit, Anda sudah 60 tahun, jangan datang. Tapi kalau kecuali emergency. Ada yang menarik itu tadi tulisan Pak Sutoto dari Kars. Tidak ada emergency dalam keadaan wabah. Dokter itu ya. Jadi dokter itu tidak ada emergency dalam keadaan wabah, katanya salah. Saya ternyak juga ya. Maksudnya gini, kalau di depan itu juga ada yang mau mati, kita tidak boleh masuk. Kalau tidak APD kita lengkap. Karena salah satu sumpah dokter yang diratifikasi 3 tahun yang lalu, itu adalah keselamatan dokter termasuk yang utama di dalam sumpah dokter. Dulu nggak disebutkan dalam sumpah dokter. Ya, jadi sebelum kita terjun, kita dulu bakal selamat atau enggak? Bayangkan menurut tulisan tadi ya, kalau misalnya seorang itu Anda mati, misalnya saya mati, bagaimana keahlian saya bisa digantikan oleh generasi sebelumnya yang sedang sekarang udah tinggal ngantri. Artinya aset gitu ya. Jadi dokter kalau misalnya meninggal, dokter itu aset. Misalnya usia 50 lah. Waduh, aset yang sedang ini. Dia sekolah, punya keahlian ini, punya spesifikasi ini. Kalau dia hilang, udah rugi besar. Oleh karena itu, marilah kita disiplin. Semoga kita berdoa pada Tuhan yang Maha Kuasa. Tetap aja doa. Jangan menyepelekan penyakit ini, ya. Dulu kan masalahnya blunder gitu. Penyakit ini nggak hilang karena kita tropis dan doa gitu kan. Itu blunder. Oleh karena itu kita tetap berdoa semuanya, apalagi mau menghadapi bulan suci Ramadan. Saya yang berkecimpung di dalam media YouTube ini baru mohon maaf lahir batin apabila ada kesalahan. 2 hari lagi berapa hari lagi nih? Bulan 24 ya. Dan 24 hari lagi bulan Ramadan. Maaf lahir batin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.